Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang iklan. Apa aja sih materi dari iklan ini? Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian iklan, lalu unsur-unsur yang ada pada iklan, jenis iklan dibagi berdasarkan medianya, dan jenis iklan yang dibagi berdasarkan isinya. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Iklan adalah segala bentuk pesan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Misalnya, ada iklan susu bendera. Nah, itu kan bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada satu produk susu, lalu menawarkan atau mempromosikan supaya masyarakat itu mau atau ingin untuk membeli produk tersebut. Atau bisa juga jasa, misalnya ada iklan Grab, ada iklan Gojek. Nah, itu kan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada suatu jasa yang bisa digunakan masyarakat, yaitu bisa berupa motor, jadi kita diantarkan oleh drivernya, bisa berupa mobil. Nah, itu adalah menawarkan atau mempromosikan jasa. Jadi tidak ada bentuk produknya, tapi jasanya. Nah, lalu unsur-unsur iklan. Yang pertama tentu ada nama produknya. Yang kedua ada keunggulan produk, supaya bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sama, yang sejenis nih, maka suatu produk itu harus memiliki keunggulan. Lalu gambar yang menarik, kalau di TV mungkin video ya, bentuk video, ceritanya yang menarik. Kalau misalnya di baliho, ya tentu gambar yang menarik. Lalu harganya, kita harus tentukan nih harganya berapa, supaya masyarakat yang mau beli nggak bingung. Nah, selain harga, ada kalimat iklan. Kalimat iklan ini keunggulan produk ini masuk kepada kalimat iklan. Atau kalimat iklan ini jargonnya. Misalnya kita tahu jargonnya iklan Yakult. Kan cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu kalimat iklannya. Supaya kita ingat nih, kalimat iklan itu diperlukan supaya masyarakat yang kita tuju untuk tahu produk tersebut itu bisa ingat sama produknya kita. Jadi perlu kalimat iklan ini kita buat supaya semenarik mungkin sehingga masyarakat itu ingat. Lalu ada nomor telepon dan alamat pengiklan. Nomor telepon dan alamat pengiklan ini biasanya jika jika produknya itu hanya bisa dibeli di suatu tempat. Tapi kalau misal kayak di iklan di TV kan kita bisa beli di warung, bisa beli di Indomaret, bisa beli di Alfamart. Nah, itu nggak perlu alamat atau nomor teleponnya. Yang penting masyarakat tahu nih kalau mau beli kita harus kemana. Nah, berikutnya yaitu jenis iklan berdasarkan medianya. Nah, jadi jenis iklan ini dibagi menjadi dua berdasarkan medianya, yaitu ada iklan yang berupa media cetak, ada juga iklan yang media elektronik. Dia persebaran iklan tersebut ada yang berupa media, ada yang melalui media cetak, ada yang melalui media elektronik. Yang pertama media cetak. Iklan yang berupa media cetak, yang penyebarannya berupa media cetak, misalnya ada baliho, lalu ada brosur, majalah, dan koran. Jadi iklan-iklan itu terdapat di koran, di majalah, di brosur, dan ada juga iklan yang berupa baliho. Lalu iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Ada iklan yang bisa kita dengarkan di radio, bisa kita lihat di televisi, dan di internet. Nah, berikut adalah contoh dari iklan media cetak. Di sini ada iklan yang ada di koran. Biasanya iklan yang ada di koran itu kalimatnya hanya sedikit, beberapa kalimat aja. Atau bisa juga kita sebut dengan iklan baris. Dia hanya beberapa baris kata, yang penting dia informasinya tersampaikan.
Ini contoh dari iklan koran. Lalu ada juga baliho yang terpampang jelas di jalanan biasanya. Lalu ada juga iklan yang terdapat di majalah. Di sini bisa dilihat ada suatu majalah yang terdapat iklan di dalamnya, iklan suatu produk, yaitu iklan kecantikan. Nah, berikutnya kita akan beralih ke iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Yaitu yang pertama ada iklan yang melalui radio. Nah, unsur iklan radio itu hanya ada suara, jadi kita hanya bisa mendengarkannya, nggak bisa melihat nih ketika pembicaraannya kayak gimana. Nah, yang kedua ada iklan yang penyebarannya melalui televisi. Nah, kalau televisi ini bentuknya berupa video, jadi ada gambarnya, ada gerak, lalu ada suaranya, bisa kita lihat dan dengar. Kalau radio tadi kan hanya bisa kita dengar. Yang berikutnya ada iklan di internet. Biasanya kita lihat jika kita lagi main HP nih, buka internet, buka YouTube misalnya. Kadang kan kalau buka YouTube suka ada iklannya tuh lewat. Nah, itu adalah iklan yang ada di internet. Lalu berikutnya jenis iklan berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya, iklan terbagi menjadi 3. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan penawaran atau niaga, dan ada iklan layanan masyarakat. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat, misalnya pemberitahuan tentang orang hilang, atau pemberitahuan tentang orang yang meninggal. Misalnya di koran itu kan ada pemberitahuan untuk orang yang meninggal, orang hilang. Nah, itu adalah iklan pemberitahuan. Lalu iklan penawaran. Ini adalah penawaran produk atau iklan niaga, iklan penjualan suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk supaya masyarakat atau yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli. Kalau tadi kan iklan pemberitahuan hanya untuk memberitahu. Lalu ada iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang suatu hal. Nah, agar iklan menarik, perhatikan unsur-unsur iklan berikut. Yang pertama ada attention, yaitu perhatian. Yaitu gimana iklan supaya menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian interest, membuat masyarakat setelah menarik perhatian nih, membuat masyarakat tertarik untuk membeli. Kemudian desire atau keinginan, setelah tertarik jadi mau nih untuk beli, kepengen untuk beli. Nah, kemudian conviction, yaitu rasa percaya. Kita harus bisa menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat bahwa produk kita ini sesuai dengan yang diiklankan. Misalnya, kita lihat iklan Indomie. Gimana caranya supaya masyarakat itu yakin kalau mie tersebut rasanya beneran enak sesuai dengan iklan. Nah, itu kalau udah tumbuh rasa percaya dari masyarakat, maka akan ada actionnya, yaitu tindakan. Apa tindakannya? Masyarakat akhirnya akan membeli produk yang kita iklankan, seperti itu. Kemudian di akhir pembelajaran akan ada tugas individu dan tugas berkelompok. Untuk tugas individunya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 soal, silakan dibaca soalnya. Lalu untuk tugas kelompok, bersama dengan kelompokmu buatlah video iklan niaga. Iklan yang menawarkan suatu produk. Kamu tentukan produknya, buat produknya, jangan lupa beri nama produknya, lalu kasih tahu keunggulan-keunggulan produknya dan kalimat iklannya atau jargonnya yang menarik. Jadi misalnya kamu mau buat iklan tentang susu, buat dulu nih kotak susunya. Atau misal susunya mau dalam bentuk botol, boleh. Pakai botol yang ada, botol bekas misalnya. Lalu kamu taruh merek kamu sendiri, buat merek sendiri, buat nama produk sendiri. Lalu buat juga kalimat iklannya. Kalimat iklan yang menarik supaya orang-orang itu ingat sama produk kamu. Keunggulannya apa aja dibanding produk-produk yang lain. Nah, nanti dibuat videonya, video iklannya. Untuk kelompoknya disamakan dengan kelompok yang
senam PJOK supaya lebih memudahkan kamu dalam berkumpul. Nah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.